Selamat datang pemirsa, Mas Bro semuanya di channel Jakarta Creative Pictures. Berjumpa lagi dengan saya, Gatot Susanto. Kali ini kita akan membahas tema yang untuk penggemar Yamaha XSR 155 menarik, atau penggemar motor deh. Jadi Yamaha XSR 155 itu diluncurkan tahun 2019 akhir ya. Kami mendapat generasi pertamanya tuh, Desember kami dapat. Tentu surat-suratnya VIN-nya 2020. Surat-surat keluar tahun 2020, tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah bahwa Yamaha XSR 155 itu sepertinya sampai saat ini saat kita ambil rekaman ini Maret 2021. Jadi sepertinya gagal pemasarannya secara masif, artinya penjualannya tidak seperti yang diharapkan. Jadi tidak banyak, bahkan kalau kita jalan pun belum tentu kita ketemu Yamaha XSR 155, artinya sangat jarang di jalanan. Apa nih penyebabnya? Apakah ada yang salah dengan desainnya? Apakah ada masalah dengan mesinnya atau apa? Kita akan kupas tuntas. Atau jangan-jangan masalah dengan harganya yang kemahalan. Kita kupas tuntas Mas Bro, Yamaha XSR 155 dan kita bandingkan dengan Yamaha MT Online. Loh, kok motor besar? Ya. Ada alasannya kenapa saya bandingkan dengan motor besar, karena dimensinya sebetulnya cukup besar untuk ukuran 155 cc. Jadi kita bandingkan apa yang salah sih dengan motor ini sehingga tidak jadi booming di pasar. Tonton terus sampai habis. Baik pemirsa, kali ini kita topiknya lebih ke, ini ada 4 motor ya seperti biasa koleksinya Jakarta Creative Pictures. Tetapi kita fokus ke Yamaha XSR 155. Topik kita seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa Yamaha XSR 155 ini sepertinya gagal menjadi motor laris di Indonesia. Karena kalau kita di jalan sangat jarang menjumpai Yamaha XSR 155. Lebih seringnya R15 ya, atau R25, tentu saja Ninja 250 juga lebih banyak. Tapi ini sangat jarang di jalan. Oke, jadi pertama kita lihat secara penampakan dulu. Secara penampakan apakah ada yang salah? Kalau Jakarta Creative Pictures menilai waktu itu DDFPH ya. Maaf, geluduk pemirsa. Desain, dimensi, fitur, performance, dan handling. Nah, secara desain XSR 155 ini sebetulnya cakep ini desainnya. Jadi dia itu retro klasik ya, atau retro sport dengan jok yang lurus begitu, kemudian tangki dan ban roda belakang cukup besar, ban belakangnya, cakram depan belakang, engine-nya menggunakan liquid cooled dan VVA, variable valve actuation khas Yamaha, sehingga powerful. Lampu depan juga bulat. Jadi secara desain kalau kami menilai tidak ada yang salah sebetulnya. Tidak ada yang salah. Kemudian secara dimensi ya, secara dimensi kami juga sampaikan bahwa Yamaha XSR 155 ini secara dimensi ukurannya cukup besar untuk kelas 155. Jadi joknya itu tingginya 8-10 mm tinggi joknya. Kami yang 168 tinggi kami itu perlu sepatu yang tebal lah. Artinya pakai sendal juga bisa, tapi jinjit jadinya, jinjit banget. Ini 8-10, jadi dimensi cukup gagah. Wheelbase-nya cukup panjang, tetapi tentu tidak sepanjang Yamaha sebelahnya nih ya, Yamaha MT-09. Tetapi Yamaha MT-09 ini joknya pun 820, hanya sedikit lebih tinggi. Dan reach atau jarak antara badan kita ke stang ya, kalau kita berdiri itu cukup lumayan jauh. Jadi posisinya gagah begitu, seperti naik motor besar. Secara dimensi menurut kami juga tidak ada yang salah, cukup gagah. Kalau kita perhatikan juga ukuran bannya juga cukup besar ini. Nanti kita tuliskan ya ukuran bannya ya. Harusnya, maaf ya agak kotor misalnya. Dan desain belakang juga cakep. Kemudian sasisnya juga menggunakan Delta Box aluminium dan swing armnya ini cakep, lebih bagus daripada
R25-nya, kakaknya, yang menggunakan besi tralis ya. Dan juga swing armnya juga hanya kotak biasa saja. Jadi secara desain, secara dimensi ini bagus sekali menurut saya. Kemudian speedometernya juga sudah digital, sama juga MT-09 yang harganya nyaris 10 kali lipat ini juga digital. Memang banyak juga jauh lebih gede ya. Kita tidak membahas MT-09, ini hanya untuk perbandingan. Jadi kalau kita bandingkan memang tidak terlalu beda jauh, kecuali lebarnya ya. Karena lebarnya kalau motor besar memang karena 3 silinder atau 4 silinder penuh deh. Engine-nya penuh kanan kiri ya. Kalau yang 1 silinder ya jelas hanya banyak ruang kosong di situ. Tetapi ini cukup oke. Nah, jadi dari segi desain, dimensi tidak ada yang salah sebetulnya. Yamaha XSR 155. Dari segi fiturnya ini sudah cakram depan belakang, kemudian upside down, lampu depannya LED atas bawah ya, dan speedometer juga sudah full LED. Fiturnya bagus sekali, desain cantik, performance-nya. Ini engine 155 cc terkenal yang dipakai di R15 juga. Jadi ini salah satu engine 155 cc terbaik yang dipakai, yang ada di Indonesia saat ini. Ini bisa lumayan kencang kalau Anda mainkan di 7.000 8.000, sangat senang dia, high rev. Jadi ini engine cukup bagus. Performanya bagus. Handling. Ya ini karena motor naked ya, jelas handlingnya mudah, ringan, tidak ada fairing. Jadi di DFPH sebetulnya masuk semua. Tetapi seperti yang kami sampaikan tadi, jadi apa nih penyebabnya? Kemungkinan besar adalah pricing policy dari Yamaha atau harganya yang kurang pas. Jadi harganya ini mendekati atau bahkan lebih mahal daripada R15 yang full fairing, yang anak-anak muda lebih suka ya. Desainnya lebih cantik, tapi memang anak muda mungkin lebih suka yang full fairing. Jadi dia terbentur di masalah harga yang mahal. Kemudian mungkin ini juga tangkinya yang plastik ya. Sebetulnya ini juga plastik. Cuman plastik nggak ya? Ya. Cuman ini bukan kondom ya, tapi ini langsung tangki, sedangkan ini sifatnya di luarnya, dalamnya plastik. Ini pelapisnya saja, cover tangki. Sedangkan ini tangki beneran. Jadi pricing policy-nya menurut kami yang membuat motor ini XSR 155 ini gagal ke puncak sebagai motor paling lakunya Yamaha, motor sport paling laku. Memang tidak akan bisa mengalahkan skuter matic ya desain sekarang, atau arah tren sekarang itu skuter matic lebih laku karena lebih mudah dikendarai dibanding motor-motor sport yang masih menggunakan kopling. Dan satu lagi ini juga sudah menggunakan clutch assist, jadi ini sangat ringan, kopling sangat ringan. Terus kalau Anda turunkan gigi juga engine brake-nya juga tidak banyak, jadi seperti ada slipper clutch. Jadi ini bagus sekali sebetulnya. Secara fitur ini sangat bagus, hanya saja gagal menarik customer. Tapi kalau Anda yang tahu motor, Anda tidak akan menyia-nyiakan kesempatan mendapatkan motor cantik ini. Jadi itu pendapat kami ya, pendapat Jakarta Creative Pictures sebagai entusias otomotif. Kami menganggap ini motor yang baik. Hanya pricing policy barangkali terbentur dengan saudaranya yang full fairing R15, dia lebih mahal. Jadi pemirsa, kalau kita perhatikan di rentang harga 30 sampai katakan 40 juta, kompetisi sepeda motor sport itu sangat-sangat ketat. Ada banyak motor bagus di situ. Jadi XSR 155 36,6, kompetitor terberatnya justru saudara kandungnya nih R15 37,1. Ini salah satu motor sport 150 cc terbaik saat ini, berkompetisi dengan Honda CBR 150 ya, yang 35,9, justru di bawah XSR harganya. Dan juga ada MT15 di situ 36,9, desainnya lebih
ke anak muda. Jadi pasar motor sport ini kebanyakan anak muda. Sementara SSR itu desainnya retro sport atau retro klasik, sehingga barangkali agak sulit dia menarik minat kaum muda dengan desain retro seperti ini. Lebih laku R15-nya atau MT15 atau CBR 150 dan bahkan CB 150R itu jauh lebih murah. Juga ada Kawasaki D-Tracker di situ, juga ada Kawasaki Ninja 250 Mono yang harganya 40 juta tapi seringkali didiskon sampai 38 atau 36 juta. Ini salah satu peta persaingan yang sangat-sangat keras, tapi perlu dicatat bahwa XSR 155 ini membawa model yang cukup bagus. Sasisnya Delta Box aluminium, swing armnya juga asimetris banana modelnya, kemudian suspensi depannya upside down, cakram depan belakang, desainnya klasik dan timeless menurut kami. Jadi ini akan menjadi salah satu collector item dan sangat ikonik apabila nanti sudah tidak diproduksi lagi. Sangat bagus ini sebetulnya motornya tapi gagal di pasar. Demikian pemirsa. Baik, demikian pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan. Tolong like kalau Anda suka dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.